Nah, apakah dia akan didatangkan? Nah, itu kan banyak yang sudah rumor itu berhembus. Kemarin ya, dalam sebuah podcast dia sudah mengatakan bahwa sudah dihubungi, sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum ya PSSI, Pak Erik. Te creëren met elkaar, los van de Indonesische boys die daar ook gewoon een competitie Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er gewoon over afgoding. Ole dan Kevin Dix tiba-tiba merapat Arab Saudi ubah strategi, Vietnam makin iri dengan Indonesia. Ya, dengan padatnya jadwal round ketika yang sudah di depan mata membuat PSSI harus ngebut kasarnya mempercepat proses kelangsungan para pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dan segera menyelesaikan berkas-berkas para pemain baru yang akan bergabung bersama timnas. Di mana PSSI bahkan kita semua berharap jika para pemain baru yang datang diharapkan bisa bermain di bulan September nanti yang sudah menghitung hari. Ya, dari beberapa nama yang digadang-gadang akan membela timnas Indonesia. Nama Ole Romani dan Kevin Dix adalah dua nama yang bisa ditarget PSSI ke depannya. Karena kita tahu kedua pemain tersebut telah lama diisukan mendarat ke timnas Indonesia. Untuk Ole sendiri, ia diketahui sudah dihubungi oleh Ketua Umum Pak Erik. Dan bahkan yang terjadi baru-baru ini tak kalah Ole Romani memfallback Instagram Pak Erik yang bisa diartikan bahwa jika Ole Romani sudah siap untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Lantas hal ini membuat namanya tercuat di berbagai platform media. Seketika itu Arab Saudi langsung ingin mengubah cara bermain taktiknya seketika. Yang diketahui karena adanya oleh Romani yang akan bergabung bersama Indonesia. Sebuah hal yang pantas karena kita tahu kan, Ole sendiri adalah pemain yang mempunyai kualitas rata-rata. Di satu sisi masuknya Ole dan Kevin Dix seketika membuat media Vietnam makin nyinyir. Maka dengan masuknya dua pemain kelas tersebut membuat nama Indonesia semakin diserap media-media asing dunia. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ja, er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, Ja, dan ontkom je er zeker. niet aan. Nee, zie ik. Dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn Ja. oma is daar geboren. Ja, Dus Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, want Ja, ik heb het even niet gecheckt nog. dat is een zijn- understatement. Ja? er zijn wat Ja. gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische Je voetbal. hebt die gesprekken al gehad. Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en Ja. mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel... Ya, kali ini sudah diketahui Coach Shin dan semua tetap berlatihnya termasuk Yeom Ki-hun telah berada di Indonesia dan akan langsung ngegas melakukan persiapan jelang round ketiga. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan pertandingan round ketiga yang sudah menghitung hari PSSI harus mengupayakan dan mendapatkan satu bahkan dua atau bahkan tiga pemain agar bisa menambah kekuatan diri ini skuad timnas. Selain Martin Paes yang dianggap sangat rumit memindahkan Federasi Belanda ke Indonesia diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia karena waktunya yang sudah sangat mepet. Sedangkan diketahui PSSI sudah mengetahui dua nama berapa main keturunan yang akan membela timnas Indonesia, di mana dua nama tersebut adalah Kevin Dix dan Ole Romani. Dan ini juga diharapkan untuk kedua pemain Kevin Dix dan juga Ole bisa bermain pada bulan September nanti. Mengingat dua pemain ini adalah pemain berkelas di atas rata-rata. Kevin Dix yang mempunyai kepribadian mematahkan serangan lawan. Sedangkan Ole sendiri adalah tipikal pemain yang sanggup mencetak gol dari sisi yang sulit dan inilah yang dibutuhkan oleh PSSI. Ya, dengan adanya tiga pemain baru di timnas Indonesia sebelum round ketiga ini sangat membantu menambah kekuatan lini per lini di timnas Indonesia. Karena kita melihat kualitas mereka yang memang di atas rata-rata. Dengan Ole sendiri, keputusannya untuk memfallback Erick Thohir disinyalir sangat dekat untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dan bisa jadi berkas Ole sudah diurus namun tidak dipublis oleh media yang akan membuat kejutan nanti dan tiba-tiba Ole mendarat merapat bergabung ke timnas Indonesia. Karena kita tahu sendiri kan bagaimana kriteria Pak Erik dalam memberikan kejutan kepada fans timnas Indonesia maupun skuad Garuda. Dengan adanya Ole sudah mencuat ke media Arab Saudi membuat apa yang direncanakan mereka harus diperbarui dan mereka sekaligus merubah game plan mereka ketika melawan timnas Indonesia andai Kevin Dix dan Ole Romani benar-benar membela Indonesia. Skuad Indonesia yang mulai banyak disoroti di berbagai media-media asing dengan kemampuan para pemain keturunan yang sangat menonjol. Bahkan hal itu dirasakan pada saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia kemarin. Tidak sedikit media dari luar negeri yang memberitakan bahwa Indonesia sudah bangkit dengan para pemain keturunan.
Ini membuat Arab Saudi sudah membuat game plan menyusun absennya Jordi Amat dan Justin yang mungkin akan menurunkan Elkan Bagot, yang membuat lini belakang timnas Indonesia menjadi trio defender Elkan, Bang J, dan Kevin Ditz. Kemudian dengan maksudnya oleh di sektor lini depan timnas Indonesia, maka kemungkinan sifat yang akan dimainkan oleh Coach Shin adalah Rafael Struijk oleh Ragnar Oratmangoen. Karena jika kita melawan Arab Saudi yang mempunyai fisik kekar dan kuat, maka harus dibutuhkan fisik dan kecepatan yang prima untuk mengatasi itu semua. Untuk timnas Australia sendiri, mereka tidak akan langsung memberikan crossing yang seperti dilakukan pada match sebelum-sebelumnya. Sebab di lini belakang, terkhusus untuk kiper sendiri, Martin Paes jika bermain maka bisa dipastikan Australia tidak akan mengirimkan crossing-crossing pada saat kiper timnas Indonesia berisi Hernando Ari. Namun kita tunggu saja, doa dan dukungan selalu diharapkan agar para pemain timnas yang sudah digembar-gembor untuk segera membela timnas Indonesia sebelum ajang round 3. Ya, dengan masuknya Ole dan Kevin Ditz justru nambah membuat media Vietnam semakin ketar-ketir dan iri. The Thao sepertinya tidak terima dengan kehadiran dua pemain tersebut. Disebutkan jika masuknya kedua para pemain tersebut akan membuat timnas Indonesia semakin ditakutkan. Karena kita semua tahu Indonesia sekarang benar-benar telah merombak skuadnya agar lebih meroket dan disegani di kawasan ASEAN bahkan Asia. Pelatih Sintayong membuat timnas Indonesia semakin disoroti di Asia. Mereka akan mendatangkan 3 pemain baru lagi di dalam skuadnya. Dengan mendatangkan 3 pemain baru timnas Indonesia, dia akan dinilai mampu bermain di ruang ketiga. Timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir benar-benar memberikan langkah yang baik kepada pelatih Sintayong agar mendapatkan hasil yang baik. Timnas Indonesia yang dinilai akan semakin garang PSSI dan Erick Thohir akan membuat kejutan pada kelinci bahasa Indonesia dengan mendatangkan oleh Romani dan Kevin Ditz yang semakin menakutkan di negara Asia. Tulis The Thao 247.vn. Ya, terlepas dari itu semua, semoga kabar baik ini bisa menjadi kenyataan. Sehingga Ole dan Kevin Ditz bisa membela timnas Indonesia paling tidaknya pada bulan September nanti, yang tepatnya di round ketiga. Dan jika nanti timnas Indonesia mudah-mudahan bisa menang dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, sesuatu hal yang akan terjadi adalah para pemain keturunan kelas dunia tak segan-segan untuk juga bergabung bersama timnas Indonesia. Mereka akan banyak yang tertarik untuk bergabung. Dan imbasnya timnas Indonesia akan dikenal di seluruh penjuru dunia. Serta kualitas di liga lokal mau tak mau harus bekerja keras untuk bisa mengimbangi pemain keturunan yang berada di level atas rata-rata. Sehingga para pemain Liga 1 yang akan bermain di timnas Indonesia harus menggenjot kemampuan mereka untuk bisa bersaing dengan para pemain keturunan yang bermain di Eropa dan mendapatkan kursi di timnas Indonesia.